Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu ala manittaba'al huda. Pemirsa channel Raja Kelana yang budiman, selanjutnya pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang ibadah dalam tema menapis wahyu di antara pena penyurat palsu. Ikhwan manittaba'al huda, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agama melalui utusannya para nabi dan rasul kepada manusia. Tujuannya untuk menuntun manusia dan memberikan rambu-rambu kehidupan sehingga manusia selamat dan bahagia dalam kehidupan di dunia sampai kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang dan juga maha pemelihara segala ciptaannya, semuanya tunduk pada aturan yang Allah kehendaki. Alam raya yang besar ini saja tunduk kepada sunnatullah, apalagilah kita manusia ini yang merupakan bagian kecil dari alam raya yang luas ini. Tentulah dengan demikian kita sebagai manusia mesti ikut aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih kita selaku manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan menjadikan kita sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini. Dengan khalifah yang kita miliki, mandat perwakilan yang Allah berikan kepada kita jalankan dalam dua fungsi, yakni yang pertama adalah ibadah, menghambakan diri kepada Allah. Lalu fungsi yang kedua adalah imarah, menjaga dan melestarikan bumi Allah ini. Baik menyembah Allah maupun menjaga bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan aturan main, rambu-rambu yang harus diikuti oleh manusia. Dan pada kenyataannya hanyalah agama Islam yang aturan hidupnya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para utusannya sejak dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal mengenai aturan dan tujuan kita diciptakan oleh Allah tercatat di dalam Al-Quran. Allah berfirman, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Maka berkata, apakah engkau? Maka mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana?
sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian pada surah Az-Zurriyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lalu kemudian pada surah Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ikhwan manittaba'al huda. Sepanjang perjalanan manusia dari Nabi Adam alaihi salam sampai yang akan datang, perihal menyembah Allah Subhanahu wa taala semuanya sama, yakni salat atau sujud. Hanya tata cara saja yang berbeda. Maka untuk memahami ini dan melihat situasi bagaimana kitab-kitab menjelaskan tentang hal ini, di mana barometernya kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Saat Nabi Ibrahim alaihi salam lulus dalam ujian Allah dalam hal menyembelih anaknya, Ibrahim alaihi salam salat sebanyak 4 rakaat, yang mana tiap-tiap rakaat ada tujuannya, yakni rakaat pertama sebagai tanda syukur karena Allah telah menggantikan anaknya dengan kurban tebusan, yakni kibas. Lalu kemudian pada rakaat kedua sebagai tanda syukur karena Allah telah menghilangkan kesedihan mengenai anak yang dicintainya. Lalu rakaat yang ketiga untuk memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Kemudian pada rakaat yang keempat sebagai rasa syukur atas nikmat Allah yang Allah berikan dengan sembelihan seekor domba kibas yang besar yang diturunkan dari surga. Mengenai solat atau bersujudnya para nabi ini ada tercatat pada kitab-kitab sebelumnya. Contoh seperti solat atau bersujudnya Nabi Allah Ibrahim tercatat dalam Kejadian 24:52. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Demikian juga Nabi Musa dan Nabi Harun juga bersujud menyembah Allah sebagaimana tercatat pada Keluaran 34 nomor 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Begitu juga pada Bilangan 14 nomor 15. Lalu bersujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Lalu bagaimana dengan Nabi Yesus atau Isa alaihissalam? Apakah ia juga menyembah Allah dengan bersujud? Ya, benar sekali saudaraku. Beliau Nabi Isa atau Yesua juga menyembah Allah dengan bersujud sebagaimana tercatat di dalam Matius 26 nomor 39. Maka ia maju sedikit
Lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Demikianlah cara manusia menyembah Allah, yakni dengan bersujud, meletakkan dahinya ke bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hal hukum dan muamalat, hubungan dengan manusia, sesama manusia, sebahagian kecil sudah tertuang di dalam kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam. Karena ruang lingkupnya hanya untuk satu bangsa saja, yakni Bani Yakub atau Bani Israel. Lalu hukum dan muamalat itu disempurnakan, universal dan komprehensif pada kitab suci Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Ikhwan manittaba'al huda, di tengah perjalanan hidup umat manusia setelah Nabi Yesua atau Isa alaihissalam diangkat Allah ke langit, muncul penyembahan kepada selain daripada Allah, dan muamalahnya terbit dari buah pikiran manusia sesat yang diperdaya oleh iblis laknatullah. Penyembahan oleh penyesat ini diarahkan dan diajarkan kepada orang banyak, yakni menyembah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kelemahan. Mereka ini orang sesat mensetarakan Allah dengan makhluk ciptaannya sendiri. Lalu kemudian hukum-hukum Taurat pun mereka abaikan dan mereka gantikan dengan tumbal manusia yang dijadikan sebagai penebus dosa. Mereka menumbalkan Tuhan mereka dan sesembahan mereka itu dengan tujuan dan anggapan dengan demikian dosa mereka telah terampuni. Mereka berpikir bahwa mereka bukan lagi hamba Allah, tapi anak Allah. Jadi apapun dosa yang mereka lakukan, sejahat apapun mereka membuat sesuatu hal, sepasik apapun mereka berbuat, dosa bagaimanapun yang akan mereka terima dari segala perbuatan murka mereka, dosa mereka telah didamaikan, telah ditebus oleh kematian Tuhan mereka sendiri. Sebagaimana kata penyesat itu di dalam bukunya Efesius 2 nomor 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Lalu pada buku Galatia 1 nomor 1 sampai 6, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada
di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ajaran orang ini, saudaraku, sangat menyesatkan. Tapi memang Yesua atau Isa alaihissalam telah mewanti-wanti kaumnya dari kemunculan penyesat ini, sebagaimana tercatat pada Matius 24 nomor 4 sampai 13. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias.' Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang mengikuti ajaran penyesat ini sangat banyak, terlebih setelah diresmikan Raja Roma yang bernama Konstantin sebagai agama negara. Ajaran sesat ini makin merebak ke daerah-daerah jajahan Romawi. Tapi alhamdulillah, 600 tahun kemudian setelah Yesua, Nabi Isa terangkat, Allah mengutus Nabi pembawa rahmat bagi sekalian alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh si penyesat yang diperdaya oleh iblis laknatullah. Wallahu a'lam. Demikian ulasan kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamu ala manittaba'al huda. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.